Ada beberapa foto yang ada di sini, tapi sebenarnya kalau menurut saya, Mas Basin, ada 2 foto yang nggak layak dipampang di sini. Betul nggak? Satu mana? Tuh. Satunya lagi mana? Nah, betul Ibu cerdas ini. Ini nggak layak. Masa disejajarkan dengan proklamator kita dua-duanya. Dan ayahnya dia sekalipun beda jauh. Ada pertanyaan di antara kita, ke saya, ke Bang Resmond, ke Dr. Tifa, dan ke 5 yang lain, plus 4 yang lainnya, karena kami sebenarnya ber-12. Kenapa ijazahnya Bung Karno dan Bung Hatta nggak diteliti? Salah besar. Bung Karno jelas, ijazah beliau ada di Technische Hogeschool te Bandung. Itu ITB, clear. Ijazahnya Bung Hatta jelas di Rotterdam, University of Erasmus. Bahkan ada satu contoh yang sangat bagus. Ini bagus untuk semua pejabat publik. Ijazahnya Bung Hatta sampai dengan hari ini, kalau kita pengen lihat, ada di Rotterdam replikanya. Jadi itu contoh. Kalau orang waras, sekaligus saya bilang, kalau orang waras, pasti ijazahnya mau ditunjukkan. Tapi kalau ada sesuatu, pasti ijazahnya tidak ditunjukkan. Roy Suryo semakin kurang ajar. Serangannya kepada Pak Jokowi sudah luar biasa, kelewatan batas, sahabat ya. Hari ini kita akan bicara jujur. Apa yang dilakukan Roy Suryo belakangan ini, saya kira sudah tidak bisa lagi disebut sebagai orang yang melakukan kritik, apalagi memberi masukan atau analisis. Ini sudah masuk fase serangan personal yang sangat tidak pantas, dan publik punya hak. Sehingga menjadi wajar kalau kemudian banyak orang yang marah terhadap Roy Panji CS ini. Bagaimana tidak, ketika bangsa ini sudah fokus membangun ekonomi, mencoba menjaga stabilitas, memenangkan suhu politik yang makin panas, Roy Suryo terus saja nyinyir dan memprovokasi. Tidak tanggung-tanggung, kali ini dia menyebut Presiden Jokowi sebagai orang yang tidak waras. Sebuah ucapan yang bukan hanya tidak beretika, tapi juga menunjukkan bahwa Roy sudah kehabisan argumen. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan sahabat bahwa ini sesungguhnya bukan lagi kritik, tapi ini adalah merupakan cacian, ini adalah merupakan ejekan, sekaligus penghinaan terang-terangan kepada mantan kepala negara kita yang dipilih oleh puluhan juta rakyat Indonesia. Dan yang lebih parah lagi, dia menyeret-nyeret soal foto, potret, ataupun gambar Mas Wapres yang ada di dalam ruangan di mana dia bicara. Menurutnya dia tidak layak dipajang. Bahkan seolah-olah dia adalah pemilik standar tunggal tentang apa yang pantas dan yang tidak pantas. Ini jelas tindakan provokatif yang dibungkus seolah-olah sebagai kajian. Tapi masyarakat tidak bodoh, semua tahu motifnya. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, Roy Suryo sepertinya sengaja ingin memancing keributan. Dan kalau sudah menyentuh martabat Presiden ke-7 dan keluarganya, ini bukan hanya soal opini lagi, tapi ini adalah soal etika publik dan konsekuensi hukum. Ingat, ini bukan pertama kalinya Roy Suryo membuat kegaduhan nasional. Track recordnya sudah sangat panjang, berkali-kali memicu perdebatan, bahkan pernah tersangkut masalah yang menyeret nama lembaga negara, terlibat konflik hukum yang tidak selesai dengan tenang, dan sekarang kembali memainkan isu paling sensitif menyerang kehormatan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Tentu dengan rekam jejak seperti itu, wajar kalau kemudian masyarakat mulai bertanya, apakah orang seperti ini memang harus dibiarkan terus-menerus membuat ulah? Kebebasan berpendapat itu ada batasnya, bukan berarti bebas melakukan penghinaan, bukan berarti bebas mencaci nama baik seseorang, apalagi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ini Indonesia bukan hutan rimba
Ada aturan, ada norma, ada hukum yang mengatur bagaimana seorang warga menyampaikan kritik. Dan kalau Roy menganggap dirinya ahli, seharusnya dia mengerti batas itu lebih daripada orang awam. Saat ini publik mulai geram karena yang dilakukan Roy bukan memperbaiki apa-apa, tapi dia justru menurunkan kualitas demokrasi itu sendiri dan bahkan merusak demokrasi. Komentar-komentar kasusnya menjadi presiden buruk bagi anak muda di ruang publik kita. Dan yang paling disayangkan, semua ini muncul di saat bangsa sedang butuh stabilitas informasi. Maka jangan salahkan publik ketika muncul pandangan keras. Roy Suryo memang sudah seharusnya menghadapi proses hukum yang tegas, bukan karena Jokowi tidak tahan kritik, bukan karena pemerintah anti masukan, tapi karena ucapan Roy sudah melewati batas yang seharusnya tidak dilanggar oleh siapapun. Lebih ironis lagi sahabat, setiap kali dia membuat masalah selalu ada drama baru, entah itu bantahan, klarifikasi, atau pergeseran narasi. Seperti sedang mengulur-ngulur sesuatu, seperti sedang main layang-layang, dan publik semakin yakin bahwa apa yang dilakukan Roy bukan demi kebenaran, tapi demi kepentingan tertentu yang tidak pernah diakui secara terang-benderang. Ini yang membuat masyarakat kemudian menjadi sangat muak. Serangan pribadi, caci maki, hinaan, lalu dibungkus seolah-olah sebagai analisis teknologi atau evolusi foto. Padahal tujuannya jelas, memojokkan Jokowi dan keluarganya. Kalau seorang public figure, apalagi mantan pejabat negara, mantan menteri, mantan wakil rakyat, seenaknya menghina Presiden ke-7, apa jadinya bangsa ini? Harus ada garis batas, dan garis batas itu sudah dilanggar. Maka wajar kalau opini masyarakat kini semakin keras. Roy Suryo memang pantas ditindak. Dia sudah berkali-kali membuat gaduh dan sekarang sudah menyinggung harga diri bangsa dengan menghina Presiden ke-7 Republik Indonesia. Di akhir kita hanya akan berharap satu hal sahabat, bahwa negara akan hadir bukan untuk melindungi Jokowi sebagai individu, tapi untuk menjaga kewibawaan institusi Presiden dan menjaga ruang publik dari serangan-serangan liar penuh kebencian. Karena kalau penghinaan ini dibiarkan, maka demokrasi akan rusak. Dan kalau demokrasi rusak, maka kita semua akan menanggung akibatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.